Bagaimana yang botak? Tetap dikira-kira susah buat kalau orang botak. Bagaimana orang ini? Botak klimis, buat udah nggak ada rambut tepisan gitu. Bisa karena terlalu pinter, banyakan mikir, ya. Bisa jadi emang rontok, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi mikirin bininya, cerewet. Ada botak tuh. Hati-hati bu, bini cerewet bikin laki botak. Ya benar ya pak. Tapi bukan berarti yang rambutnya botak bininya cerewet, belum tentu ya. Itu membasuh kepala minimal 3 helai. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang berikutnya adalah membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Jadi silakan saja dari mana saja mulainya, yang penting di atas mata kaki terbasuh. Dan sekali lagi nih, perhatikan kuku-kuku kaki. Nah kaki ini yang biasanya suka pada, apa sih orang dulu nyebut itu kalau jempol pada hitam? Taiyengan ya? Apa bu disebutnya? Bukan cantengan. Yang kalau coba dah lihat, periksa masing-masing kakinya. Apa namanya itu? Ya pokoknya yang ada hitam-hitamnya di pojok deh. Makanya kalau gunting kuku bersihin itu. Khawatir air kurang masuk nanti ke situ. Ya, yang berikutnya juga sama, taslis juga, diseling-seling tuh jari-jari kaki kalau memang dianggap kurang terbasuh. Makanya lihat dulu telapak kaki, lihat adakah yang menghalangi air gitu. Apalagi yang telapak kaki pada meletak. Periksa itu, bersihin dulu ya. Makanya dibersihin, dicek dulu semuanya gitu. Nah itu karena apa? Pada prinsipnya wudhu itu kita, air itu harus masuk ke pori-pori, bukan cuma lewat, bukan cuma melewati anggota-anggota wudhu, tapi juga masuk ke dalam pori-pori. Wat tartibu ala ma zakarna, yang terakhir adalah tertib berurutan. Nggak boleh dari muka terus ke kaki baru ke tangan, nggak boleh ya. Itu semua sudah diurutkan. Makanya kan suka ada yang pernah nanya, Ustadz kok kalau kita wudhu batal kentut kok yang dibasuh muka? Nah ada orang nanya begini. Saya bilang, Pak, Bu, Bapak kalau kentut yang malu muka apa pantat? Muka Ustadz, ya itu dibasuh. Padahal jawabannya bener apa kagak, saya mengasal. Lagi kumpul nih, tahu-tahu nggak apa keceplosan kentut, malu apa kagak Bu? Pak, malu ya. Kalau zaman sekarang mah orang kan udah pasti, wah lu nih begini. Beda sama ulama-ulama. Tahu nggak yang namanya Syekh Hatim Al-Asam? Syekh Hatim Al-Asam ini artinya julukan itu budak. Beliau itu dapat julukan itu gara-gara ada ibu-ibu lagi nanya sendirian. Tahu-tahu ya namanya udah tua kali, udah rada dol, kentut tuh ibu. Karena beliau menjaga perasaan ibu, akhirnya Syekh Hatim Al-Asam ini pura-pura budek. Kemudian ibunya malu-malu kan, kemudian nanya, saya begini, kata saya itu, apa? Begitu kan. Kata ibu itu, oh aman, kiainya budek. Itu sampai beliau itu pura-pura sampai ibu itu meninggal. Bukan saat itu doang. Beliau pada akhirnya saat itu mendapatkan julukan Al-Asam, yang tuli. Padahal enggak. Begitu ibu itu meninggal baru dia berubah ke aslinya, normal, enggak tuli. Itu akhlak. Dulu juga waktu Rasulullah lagi ngaji nih para sahabat, tiba-tiba bau kentut. Kan ada tuh kentut yang kagak bunyi, yang tapi bau gitu ya. Sahabat pada celangak celinguk, siapa ini ya? Kerjaan siapa? Gitu kan? Kentut baunya doang, ada bunyinya kagak.
Nabi paham. Akhirnya Nabi bilang saat itu bersabda, barang siapa yang habis makan daging kambing, wudunya batal. Semua habis makan daging kambing, akhirnya wudhu semua, aman, gak ketahuan. Karena di kalangan para sahabat dulu yang namanya dawamul wudhu udah biasa, selalu punya wudhu gitu. Termasuk Nabi waktu itu jadi wudhu lagi. Tapi jangan dijadiin dalil buat umum nih ya. Oh, habis makan daging kambing batal. Nah, itu enggak. Kalau kita habis makan daging kambing ya, jadi gilanya kambuh. Nah, itu bener. Darah tinggi. Tapi kalau habis makan daging kambing batal, itu hanya buat saat itu ya. Karena Nabi ingin menjaga biar orang itu yang ketut ngomong. Akhirnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat nggak ketahuan sampai ngetut saat itu. Gitu. Kalau kita kan kagak main tunjuk-tunjukkan. Itu lu ya begini, dol kagak belum tentu. Nah itu makanya. Jadi inilah rukun-rukun wudhu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah paham ya? Kemudian wasunanuhu asyratu asya'a, sunnah-sunnah wudhu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca kalau bukan di WC. Kalau wudhunya di WC ya baca bismillahnya dalam hati aja. Kalau wudhu di situ, di tempat itu ada tempat buang air besar, ada tempat buang air kecil, maka tidak boleh mengucapkan menyebut nama Allah. Ya. Tapi kalau wudhunya di keran biasa, nggak ada di situ tempat buang air, itu berarti boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Bu perlu tahu, diterangin dikit, hukum bismillah juga kan macam-macam. Pertama, bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib dibaca jika dalam keadaan sholat membaca suratul Fatihah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain-lain tidak. Makanya ada imam yang baca bismillahnya kenceng, ada yang baca bismillahnya dalam hati. Semua benar, yang kagak benar yang kagak sembahyang. Jadi hukumnya wajib yang pertama dalam sholat baca Fatihah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah ketika akan melakukan kebaikan, mengawali kebaikan, hal-hal baik, berbuat baik, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, membaca bismillah hukumnya makruh jika berhubungan kita mau melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang kotor. Contohnya apa? Lagi mau bersihin got, jangan baca bismillah. Atau ibu mau ngepel ompol bocah, jangan baca bismillah. Dan bismillah hukumnya jadi haram jika akan melakukan perbuatan dosa. Laki lagi tidur nih Bu, mau ngecek doang, ngambil dompetnya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan laki gua kagak bangun. Nah itu dosa, malah dia tambah dosa ya. Nah, makanya kalau wudhu boleh sunnah ya, jangan boya. Kemudian wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, membasuh kedua telapak tangan sebelum masukin ke apa kolom. Kalau wudhunya pokoknya bersihin, cuci tangan dulu sebelum wudhu. Kemudian wal madmadah, kumur-kumur, ya itu sunnah. Wal istinsyak, masukin air ke dalam hidung. Ternyata ini secara medis sudah diteliti. Memasukkan air ke dalam hidung itu ternyata salah satu cara untuk menghindari kanker otak. Karena di dalam hidung kita ada bulu-bulu, itu akarnya kena saraf ke otak. Makanya bulu hidung jangan dicabutin Pak Bu. Suka nyambut bulu hidung Bu. Kadang-kadang suka ke bawah kalau di ngupil ya itu doang. Tapi juga dirapiin, jangan kuat tuh bulu hidung keluar, ya, diguntingin gitu. Ya itu tidak istinsyak itu sangat dianjurkan 3 kali. Emang pedes kan? Ternyata itu adalah obat. Kemudian wa mashul jami'ir ra'si, membasuh seluruh kepala, itu juga sunnah. Wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid, membasuh kedua telinga dalam atau luar dengan air yang baru, ini juga sunnah, kecuali mazhab Hambali. Imam Hambali mengatakan bahwa membasuh telinga hukumnya wajib, rukun. Kalau 3 mazhab yang lain sunnah.
Kemudian wa takhlil lihyah al-kassah, menyeling-nyelingi jenggot. Yang punya jenggot tebal diseling-selingin gitu, maksudnya dimasukin air. Yang jenggotnya tebal kayak Bung Roma ini nggak ada ya? Mau nggak ada, kadang-kadang jenggot 3 lembar doang. Saya tuh jenggot apa akar gigi gitu. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, menyeling-nyelingi jari-jari kayak tadi ya. Itu taslis. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu juga sunnah. Boleh yang kiri duluan, boleh. Ya, tapi nggak dapat sunnahnya. Wa tahara salasan, kemudian juga membasuhnya 3 kali. Sekali-sekali boleh, yang penting mencukupi boleh. Tapi dianjurkan 3 kali. Wal muwalat, terus-menerus, jangan ada jeda. Makanya tidak dianjurkan wudu itu ngobrol. Makruh hukumnya. Tetap sah tapi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada guru kita ntar. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Insya Allah menjadi bekal kita agar ibadah kita menjadi lebih sempurna dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muwasalan ila takrir kitab Fathul Qarib